Mobil putih itu telah sampai di pelataran kediaman Saputra. Di dalam mobil tersebut, Egy tampak tertidur lelap dalam posisi masih memeluk Anissa, sehingga membuat gadis itu ikutan tertidur lelap. Pak Tarjo yang tak mendengar suara apapun selama perjalanan ini, dia melirik pada kaca depan untuk melihat keadaan pasangan suami istri di kursi belakang. Pantas saja adem ayem. Ternyata tuan muda dan nona muda tertidur. Gumam pelan Pak Tarjo seiring senyuman terulas di bibirnya. Ahem. Deheman keras Pak Tarjo membuat gadis yang berada di dalam dekapan itu terusik. Dengan perlahan Anissa mengerjapkan mata dan mengucapnya. Nona muda Anissa, Anda sudah bangun. Mendengar suara tersebut sontak Anissa bangkit sehingga lengan yang melingkar memeluk tubuhnya terlepas. Oh, apakah sudah sampai rumah? Dia bertanya sembari melihat keluar kaca jendela. Pak Tarjo masih menatap kaca depan seraya tersenyum ramah. Iya nona muda, kami telah sampai di kediaman Saputra. Ternyata benar sudah sampai. Tak terasa aku ketiduran. Gumam Anissa pelan lalu dia beralih melirik lelaki yang masih tertidur lelap menyender ke badan kursi. Sedangkan si sopir yang mengerti akan tugasnya segera dia keluar dari mobil dan membukakan pintu penumpang belakang mempersilahkan sang majikan untuk turun. Egy, Anissa menepuk pelan pada pipi putih nan tirus lelaki yang terlelap itu. Bangunlah, kita sudah sampai dan ayo turun, biar Pak Supir membantu memapahmu. Merasakan sentuhan lembut di wajahnya. Perlahan kedua mata sayu Egy mulai terbuka yang langsung bersih tatap dengan netra coklat gadis di hadapan. Aku masih ngantuk. Gumam dia pelan dan kembali memejamkan mata. Anissa kembali menepuk pelan kedua pipi Egy. Malah tidur lagi. Bangun, kita harus keluar dari mobil. Ayo dong, bangun. Masa mau tidur di sini? Kembali Egy tersadar membukakan mata dengan alis mengernyit. Baiklah, bantu aku bangun. Rajuk manja Egy sembari merangkulkan sebelah lengan ke bahu Anissa. Biar Pak Supir saja yang membantumu, kata Anissa sambil menurunkan lengan yang melingkar di pundak. Kepala Egy menggeleng tipis. Kau saja yang membantuku. Dia kembali merangkulkan lengan ke bahu sang istri. Hais, ini bocah, badanmu itu gede dan tinggi. Pasti sangat berat untukku memapahmu. Jadi mintalah bantuan pada Pak Supir saja. Omelan Anissa dan melepaskan lagi rangkulan tangan di pundak. Jika bukan kau, aku tak akan keluar. Ancam Egy yang malah merebahkan lagi punggungnya ke badan kursi dan memejamkan mata. Dasar deh. Ya sudah, kalau kau ingin tetap di sini, aku sih mau keluar, ucap Anissa sambil berbalik dan menapakkan satu kaki ke ubin teras pelataran hendak keluar mobil. Namun tiba-tiba dengan gerakan cepat Egy menarik dan memeluk tubuh gadis itu dari belakang, lalu menjatuhkan kepala di bahu Anissa. Egy, kamu? Pekik Anissa tersentak kaget. Egy malah mempererat lingkaran lengan di pinggang Anissa sampai tubuh mereka merapat, membuat tubuh gadis itu kaku membeku seiring jantungnya berpacu sangat cepat. Egy, lepaskan aku. Tergagap Anissa yang wajahnya sudah sangat merah padam bagai kepiting rebus. Dia mengangkat pandangan melirik sekitar yang banyak penjaga rumah berjejer di setiap sudut rumah juga Pak Tarjo yang sudah menundukkan kepala. Kau, mau kemana? Bisik Egy di telinga. Membuat Anissa bergidik merinding, dia mencoba melepaskan lengan yang melingkar di perutnya itu. Aku mau keluar. Dan jangan seperti ini Egy. Di sini ada banyak orang yang melihat kita. Bantu aku keluar, baru akan aku lepaskan, kata Egy tersirat ancaman. Anissa hanya bisa menghela napas kasar menahan perasaan malu, gugup serta pacuan jantung yang terus bergejolak dalam dada. Baiklah, aku akan membantu memapahmu. Jadi lepaskan dulu tanganmu. Egy malah mengetatkan pelukan seakan tak percaya akan ucapan tersebut. Hei, aku beneran akan membantumu. Jadi lepaskan aku dulu. Terbata Anissa mencoba melepaskan diri dari pelukan tersebut.
yang akhirnya si Egi menurut melepaskan lingkaran tangannya di tubuh ramping itu dan kembali duduk dengan menyenderkan kepala ke senderan kursi. Benar-benar deh, ada apa dengan bocah ini? Orang sakit tapi masih bisa punya tenaga sekuat itu. Ocehan pelan Anissa merapihkan pakaian lalu keluar dari mobil dan berdiri di ambang pintu yang terbuka lebar. Pak, maaf, tolong bawakan tas saya ya. Untuk memapah Egi biar saya saja. Baik Nona muda, timpal Pak Tarjo. Anissa kembali beralih melongokkan setengah badan ke dalam mobil. Ayo Egi, katanya mau turun. Dia menarik sebelah lengan lelaki remaja yang dengan tenang masih terduduk senderan di dalam. Gumaman Egi yang dengan kondisi tubuh terasa lemas dan pusing. Dia memaksakan diri keluar dari dalam mobil dengan merangkulkan sebelah lengan ke pundak Anissa hingga akhirnya telah berdiri di luar. Kamu bisa berdiri yang benar kan? Kata Anissa yang sudah merasakan beban berat bertumpu pada dirinya. Pandangan Egi yang terasa kabur dan buram dia lirikan ke arah gadis di sebelah. Ke kamar. Biar saya bantu. Inisiatif Pak Tarjo yang hendak membantu untuk menopang di sebelah tangan yang kosong. Namun niatan dia harus terhapus saat melihat isyarat tangan dari si Egi yang tidak mau dibantu olehnya. Kamu bisa berjalan kan? Tanya Anissa mencari keseimbangan tubuh akibat menopang tubuh tinggi dan besar lelaki tersebut. Egi hanya bergumam menyahuti sambil mulai melangkahkan kaki yang walau tertatih sehingga Anissa pun ikut berjalan sempoyongan. Kau ini manja sekali sih, yang benar dong jalannya. Jangan membebankan tumpuan badanmu ke aku semua. Aku tidak kuat tahu membawa tubuh besarmu. Gerutuan Anissa merasa kesusahan memapah. Berisik sekali, kata Egi yang dibalas manyunan sebal dari Anissa. Dari kejauhan terlihat Ayah Saputra bersama lelaki tampan berjas rapi di sampingnya sedang memperhatikan pasangan suami istri itu. Ada senyuman tipis di sudut bibir Saputra melihat perkembangan hubungan mereka berdua. Tuan besar, apa kita harus membiarkan nona muda kesulitan seperti itu? Tanya Alex yang melihat kesusahan Anissa memapah si Egi. Biarkan saja, yang dibalas manggutan dari Alex. Tuan besar, Dokter Franz sudah tiba. Apakah saya harus mengantarkan beliau ke kamar tuan muda? Mari kita ikuti mereka. Baik tuan besar, kalau begitu saya akan panggilkan Dokter Franz. Alex menundukkan bahu sebagai hormat lalu berbalik pergi. Kembali ke pasutri muda itu. Mereka telah sampai di dalam kamar. Egi, suara tertahan Anissa disertai napas terengah saat dirinya ikut terlempar ambruk bersama tubuh si Egi ke atas kasur. Kamu minggir dari tubuhku, ini berat, sebal Anissa karena saat ini posisi dirinya berada di bawah tindihan si Egi. Dia menepuk-nepuk pundak lelaki itu yang tampak damai berada di atasnya. Tidak mau, gumam Egi disela pejaman mata dan mendusel-dusel kepala mencari kenyamanan. Hei, kak, kau taruh di mana kepalamu? Minggir bocah, tergagap Anissa saat melihat si Egi mencari kenyamanan di atas si kembar. Ini hangat. Egi malah memeluk tubuh Anissa bagaikan boneka penghangat. Dan Anissa yang sudah dipenuhi perasaan panas dalam diri, dia berusaha melepaskan diri dengan mendorong pundak lelaki yang memerangkapnya itu. Duh ya Tuhan, kenapa bisa aku punya suami seperti ini? Cepatlah minggir, ini berat tahu. Namun si Egi sama sekali tak bergerak dari posisinya. Nyaman sekali. Iya nyaman. Aku yang tersiksa di sini Egi. Geraman kekesalan Anissa masih bersusah payah melepaskan diri. Tiba-tiba pintu kamar terbuka yang memunculkan seseorang memasuki kamar. Oh tidak. Terbelak Anissa melirik ke arah pintu di mana di sana ada Ayah Saputra sudah berdiri terpaku di tempat. Kalian? Oh, Anissa sama-sama dibuat terkejut tak bisa berkata apa-apa lagi, seakan tercekat dalam tenggorokan. Segera Anissa menepuk-nepuk keras pada pundak lelaki yang masih menghimpitnya. Egi, cepatlah bangun. Tidak mau, ini sangat nyaman dan hangat. Ceracauan Egi malah semakin mempererat pelukan.
Anissa yang sudah sangat malu akan situasi terjadi saat ini, dia memalingkan muka yang sudah sangat merah seakan menangis. Ya Tuhan, mau ditaruh di mana mukaku? Kenapa aku berada dalam situasi seperti ini lagi? Batin Anissa menangis dan berteriak. Tuan besar, kalian tunggu di luar, jangan dulu masuk. Perintah Saputra menutup pintu kamar sehingga Alex dan Dr. Franz tak jadi masuk ke dalam. Kemudian dia kembali melirik kilas pada pasangan yang berada di atas ranjang. Sepertinya ayah datang di waktu yang kurang tepat. Panggillah kami lewat intercom jika dia sudah siap diperiksa. Tunggu, dia sudah siap diperiksa kok. Sangkalan Anissa masih mencoba membebaskan diri dari si Egy yang tampak damai menindih dan memeluknya. Tenanglah, kamu persiapkan saja dulu, lalu panggil kami, ucap ayah Saputra sembari berbalik melangkah pergi keluar kamar. Tuan besar, tercekat Anissa menatap pintu kamar yang sudah tertutup rapat itu. Hembusan napas panjang Anissa mengusap wajahnya lalu melirik lelaki yang tampak tenang memejamkan mata. Kamu, bangun dong, menyingkirlah dariku. Ayahmu kan jadi salah paham lagi padaku. Sebal Anissa kembali mendorong cukup keras tubuh lelaki itu dan menggeliatkan tubuh. Namun tetap saja karena si Egy yang terlalu kuat memeluknya, sehingga usaha Anissa tak membuahkan hasil, malah capek yang ada. Akhirnya dia menyerah membiarkan dirinya menjadi bantal guling penghangat.